Halo kawan-kawan semuanya, balik lagi bersama Jaskar Project. Tetap ya, pantengin channel kita. Jaskar Project selalu membahas seputaran seputaran Kota Denpasar. Karena sekarang kontennya Denpasar. Gimana tadi kabarnya? Sehat? Oh, sehat. Saya udah lama ketemu Teddy ini. Ya, cukup lama ya sudah. Ya, karena corona akhirnya Ya, karena kita COVID kita pisahkan. masih ada himbauan di rumah saja. Ya. Ya, kita masih diam di rumah dan Kita dipisahkan. Ya jangan gitu lah. kasihan dong yang punya jasa. Yes, terima kasih. Tapi dia alih kami juga enak kan. Nah, saya buka di openingnya nanti tadi kira-kira agak hancur gitu. Oke. Halo sahabat Jaskar, kembali dari akun YouTube saya Jaskar Project. Nah, kembali sekarang kita ketemu dengan kawan saya Wak Darmo dan Teddy. Dan di sini Wak Darmo adalah koordinator Narmada Bali dan Teddy ini etalase pengetahuan ya tadi ya. Pengetahuan Bali. Ya, pengetahuan Bali. Ya, ya. Bali juga ya. Pengetahuan Bali. Nah, Pendiri dan pengelola. oh gitu ya. Nah, di sini kan teman-teman saya nih bergerak di bidang kayak di pengetahuan ya, pengetahuan intinya Literasi. literasi ya. Biasa yang nggak terlalu menduga-duga, ini saya tanyakan. Pertama, apa sih yang mendasari Wak Darmo dan teman-teman membentuk Narmada gitu? Oh, Narmada dulu. Ya Narmada lah. Narmada apa Dalase? Narmada lah, Narmada. Dalase aja lah. Sudahlah, namanya saja. Oke, kalau soal Narmada sih, ini karya teman-teman. Ya Narmada. Komunitas ini, ya komunitas Narmada ini sebenarnya diprakarsai oleh kawan saya dari Singaraja, Teje namanya. Sebelumnya kalian cek videonya, udah pernah tampil wajah beliau ya kan di BPJS Kesehatan. Oh ya BPJS ya. Judulnya ya. Ya. Ini yang ngomong BPJS sudah sehat belum ada? Jangan-jangan ada sakit. Minum susu. Sudah. Susu mama. Nah, si TJ itu yang memprakarsai ya. Waktu itu dihubungi malam-malam, Teddy juga dihubungi waktu itu. Ya. Nah, pada akhirnya waktu itu kita rapat ya Teddy. Kita rapat di gedung PHDI Bali. Malam setelah rapat saya datang ke tempatnya TJ ini di Jalan Ahmad Yani Utara di Denpasar. Nah, ketemulah kumpul dengan kawan-kawan yang lainnya, ada siapa namanya, Yudi Pratama, ada Bagus Asdianta, Teje, Arta Sukma Sakti Sukma. Ini beliau ini. Lalu ada Andreawan dan saya. Nah, kita bicara panjang lebar soal komunitas. Ya. Komunitas literasi. Pada akhirnya ya tercetuslah Narmada ini. Kita pengennya Narmada bisa menjadi ruang berekspresi dengan bebas, dengan merdeka, tidak terikat dengan apapun. Nah, dengan dasar itu maka Narmada dibuat sedemikian rupa menjadi ruang-ruang sempit yang menurutku, ruang-ruang sempit yang penuh dengan oksigen. Ya. Nah, kegiatannya seperti apa sih Narmada? Oke. Kegiatannya Banyak sih kalau Narmada, banyak. Misalnya buat diskusi. Diskusi itu soal isu-isu terkini misalnya, ya. ya kan? Apa namanya? Betul maksudnya. Sepakat. Ya, soal-soal isu kita bahas, lalu mengenai biasanya kita juga nonton bareng film, ya film-film inilah sejarah misalnya. Oh iya. Kartini kita pernah nonton, Rame itu rame banget. Rami. Pernah juga ini yang paling populer, film karyanya Dandi Laksono, Seksi killer. Seksi Killer. Kita nonton bareng juga itu. Kita nonton bareng. Banyak lah soal film-film itu di seputaran apa ya? Itu kalian gimana gini? Kalian nonton film, satu diskusi membedah film apa cuma nonton aja? Dia nonton sambil bedah film. Dibedah gitu ya? Nonton dulu, habis itu kita diskusi tentang film. Kok ada yang jawab?
Benar sih, karena dia ralat biasa Oh, lah. ya. Beliau ini sebenarnya guru saya. Oh gitu ya. Kalau nonton sambil bedah film, waduh, gimana menyimak filmnya? Iya, susah. Tidak bisa. Tidak bisa. Nah Ya, sekarang benar. kembali ke Etalase sekarang. Ya. Nah Etalase pengetahuan Bali. Kalau saya mendengarnya lebih bergerak di bidang pengetahuan ilmu mungkin. Ya, Nah dari mana sih yang terbersit membuat nama Etalase pengetahuan Bali? Kenapa nggak Jaskar Bali gitu kan? Iya. Ya. Oke, sebelum aku jawab nih, Dek. Ah. Tadi aku mau kasih tahu, jangan lupa follow di Instagram kalian @etalase-pengetahuan Bali. Oke? Iya. Ya, jadi kenapa terbersit keinginan untuk membuat sebuah media yang bergerak di bidang literasi nih. Yang pertama, keinginan ini. Saya tanya kenapa Oh iya, namanya seperti oke. itu? Oke, siap. Karena Maaf. mengambang jawabannya. Jadi kenapa namanya Etalase? Sebenarnya ini prosesnya panjang, deh. Ya. Jadi tahun 2017 itu aku sebenarnya udah punya namanya Saraswati Bookstore. Ya. Jadi Saraswati aku ingin kedepankan karena memang hidup di Bali kan memang apalagi kemarin kita habis merayakan Hari Raya Saraswati kan. Jadi memang itu identik ilmu pengetahuan di Bali ya Saraswati. Tapi banyak masukan dari teman-teman nih. Kalau Saraswati itu mungkin lebih lokal jenis banget jadinya. Ketika kita ingin masuk ke ranah nasional itu agak susah. Jadi ya aku sendiri akhirnya mencoba mencari nama yang sekiranya bisa diterima oleh seluruh masyarakat Indonesia. Saya kira tadi namanya apa? Buku Etalase enggak pengetahuan pernah kali. Saraswati Bookstore. Saraswati buku. Iya. Saya kira karena nggak laku namanya makanya ganti. Bukan begitu. Bukan gitu Bukan ya. begitu. Nah sekarang saya kan lihat di sosial media Etalase nih pengetahuan Bali. Ya, Saya ini agak bingung. udah follow belum? Udah lah. Udah. Tapi saya bingung nih. Saya lihat ada acara live IG gitu ya. Ya, Ya. Tetap. Dan saya lihat jualan buku. Sebenarnya Etalase Bali ini apa sih sebenarnya? Jualan buku. Oh, oke. apa maunya seperti organisasi yang kayak biasa sebenarnya ingin mendapatkan pengetahuan lewat sekarang karena covid lewat live IG gitu apa Anda sebenarnya mau ngomong apa? Ya, saya cuma mau bilang bahwa Etalase dan Armada itu sama-sama ingin mewujudkan amanat konstitusi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. oh iya Ya, itu sangat fundamental. Benar ya? Sangat fundamental. Fundamental. Sebelum kita bicara alasan lain, alasan fundamental dari kita semua bergerak hingga hari ini yaitu untuk merealisasikan amanat undang-undang. Nah, tapi tadi pertanyaan apa? Ini mau jualan buku sebenarnya atau apa? jualan buku atau memang mau Jadi, eksis di live IG gitu Ya, jadi yang pertama memang tujuannya adalah untuk memantik gerakan literasi oh gitu dengan cara jualan buku. oh gitu Kapitalis minimalis. oh gitu ya semi Ya, jadi menjual buku ini mendekatkan pembaca dengan buku-buku. Jadi kan memang di Bali ini sudah banyak toko buku yang cukup terkenal ya. Ya. Boleh disebut nggak nih? terserah Misalnya Gramedia, Togamas dan lain sebagainya. Tetapi kan banyak Dapat sponsor ya? ya siapa tahu ini kan Oke, dapat oke. reseller kita kan. Nanti dia tolong ya. nanti Project. tapi kan banyak sekali masyarakat di Bali ini yang malas untuk keluar atau nggak ke Gramedia hanya untuk mencari buku. Sedangkan kalau misalnya online mereka bisa hanya tinggal swipe aja lihat-lihat di luar layar kaca lewat HP aja. Habis itu mereka bisa COD bahkan bisa ketemu di depan rumah misalnya. ya Itu kan bisa. Jadi mereka lebih simpel. Jadi itu prinsip mendekatkan bacaan ke pembaca gitu. Definisi pribadi sih ya. Gitu. Nah, terus habis itu kenapa live IG, kenapa ada konten bincang apa saja di Instagram Etalase Pengetahuan Bali? Itu karena gini ya, untuk menunjukkan bahwa meskipun kita berada di tengah pandemi COVID-19, ya kita tetap bisa aktif berdiskusi dan membahas apapun yang sedang berkembang di lingkungan kayak gitu. Itu sih sehingga tetap gerakan literasi itu tetap hidup. Gitu sih deh. Nah, ini menarik juga ya kan dimana saya sering loh coba teman-teman nge-follow IG-nya Etalase Pengetahuan Bali. Jangan lupa follow. Ya pasti setiap
misalkan seminggu sekali pasti ada collab IG itu. Terus ada pembicara yang unik sih saya lihat. Maka saya bingung, entah ini jualan buku atau apa ini jualan musik live Anda IG. salah satu pembicara yang unik. Oh gitu, ya. Nah, kembali ke Narmada nih, kalau lihat di Talasem, kembali kan tadi diajak ngomong. isi, ya aja lah. Tadi kan ini kan isi jualan buku dan isi ingin menyebarluaskan pengetahuan lewat IG gitu. Ya. Nah kalau Narmada isi nggak mengenai hal-hal mengenai buku-buku lah, entah itu buku keliling, perpustakaan keliling, atau yang berkaitan dengan pengetahuan lah, ada nggak? Oke, Ya. jadi gini. Oh, bukan apa ya? Maaf. Oke, lanjut ya. Ayo lanjut, Pak. Lanjut. Saya cangkir kopi gitu. Iya. Apa ya? Jadi kalau Narmada itu ada satu kelompok di dalam Narmada. Jadi kelompok di dalam kelompok. Nah, ada khusus kawan-kawan yang bergerak di kepustakaan gitu. Dia bergerak di perpustakaan keliling. Jadi Narmada Pustaka namanya. Jadi kawan-kawan biasanya tiap akhir pekan itu mangkal di satu titik, entah dia di taman, di pusat-pusat keramaian, bukan menjajakan bukunya, tapi memamerkan bukunya untuk dibaca dengan gratis. Jadi kawan-kawan yang nonton setiap akhir pekan, Sabtu atau Minggu datang saja. Bisa jadi dia di Taman Kota Denpasar, bisa jadi dia di lapangan Puputan Badung. Nah untuk tahu di mana bisa tahu informasinya? Takutnya nanti nonton. Nah, Salah kalau tempat. tadi ada yang promosi soal Instagram lebih dari 1 kali, saya cukup sekali. Ingat kawan-kawan, follow Narmada Bali di Instagram. Kalian bisa lihat di sana aktivitasnya ngapain saja. Terima kasih. Ya, Follow ya. normal ini lebih ke sosial mungkin ya. Sosial Narmada lebih ke sosial kan? Ya. Mungkin kita rasa. Kami memang tidak berniat untuk jualan. Ya, Kalau teman-teman mau buku, tunggu dulu. Saya tidak jualan ya. Kami tidak jualan. Tapi kalau kalian ingin baca buku, kami berikan secara gratis dan cuma-cuma. Beda dengan Di sebelah saya. sebenarnya Aku bingung mau ngomong apa. kalian ini gimana ya targetnya apa sih dari Narmada? Saya kan yang pembaca buku, kalau saya kan yang di komunitas, di mana target saya anak-anak gitu. Kalau Narmada ini targetnya apa sih? Soalnya kan menyediakan buku soalnya. Ya kalau Narmada umum sih. Anak-anak ya, remaja, dewasa, semua golongan atau tingkatan usia manusia diladenin dengan Narmada. Tidak memandang kelas ya. Tidak memandang kelas, menuju masyarakat tanpa kelas ya. Jangan lanjutkan. Bukan gitu maksud saya. Takutnya saya dibawa ke sana nanti. Jadi koleksi bukunya Narmada itu ada dongeng untuk anak-anak ya, Oh ada. lalu novel misalnya, banyak juga novel untuk remaja, dan buku-buku yang mulai bicara soal sains, bicara soal history, ya kan, bicara soal teori-teori yang lainnya, lengkap lah. Jadi kalian bisa DM saja di Instagram kami 2 kali berarti. 2 kali. Follow Narmada Bali. Ada nggak syarat kalau ingin membaca buku Narmada? Syaratnya cuma satu, dibaca, Dibaca. Iya. Dibaca. dibaca, Dan yang kedua, dikembalikan. Nah dikembalikan kan ada kata-kata dikembalikan. Berarti bisa minjam dong. Iya. Boleh minjem. Jadi setelah kalian baca nanti ada waktunya. Jadi paling lama kalian bisa minjem itu 1 minggu. Setelah itu harus dikembalikan karena masih banyak teman-teman yang lainnya juga berhak untuk membaca buku itu. Ya, berhak membaca buku tersebut. Jadi kalau kalian ambil misalnya bukunya, artinya kalian tidak memberikan kesempatan kepada yang lainnya untuk membaca. Makanya setelah dibaca dikembalikan. Begitu deh. Ini sih menarik nih. Dikembalikan. Ada nggak yang nggak mau mengembalikan? Ada Ada. banyak. Ya, mungkin yang lihat mungkin Iya. kembalikan. Karena mesti kasih nonton. pesan. Anda ya kan, pinjam buku. Kalau pinjam itu dikembalikan, Bambang. Bukan Bambang. Siapa Minta ya? dulu yang sering balik. Kalau minta boleh lah kau bawa pulang. Kalau kau pinjam kau kembalikan.
ya kan? Masalahnya ini buku dari donatur dikasih kepada kita untuk diabdikan pada orang banyak. Nah ini kau ambil, kau pinjam, kau bawa pulang, tak kau kembalikan, kurang ajar kau ini. Kenapa kau Saya- berlebihan saya- di sini? sabar. Saya emosi. Kenapa Kamu kau- mancing-mancing gue deh. Sabar. santai. Ini kok saya kan kok bisa nggak dikembalikan? Apakah pas peminjaman nggak ada persyaratan atau nggak didata seperti itu? Ada persyaratan, emang yang minjem bandel. Emang bandel. Tapi nggak apa-apa lah. Biar Tuhan yang memberikan balasan. Masyarakat Indonesia Nah, sama. sekarang saya lempar ke etalase pengetahuan Bali. Awas Dengan banyaknya orang-orang yang berjualan buku juga kan banyak buku di Denpasar maupun di Bali kan. Yang membedakan etalase pengetahuan Bali dengan toko buku yang lainnya. Kalian tuh udah toko di mana? Kita masih online. Online. Nah, dengan yang lainnya Ya. apa sih yang membedakan? Biar tertarik semua. Ya, yang pertama agak susah ya menjawab ini karena kan ketika kita apa sih bedanya toko buku etalase pengetahuan Bali dengan toko buku online yang lain yang ada di Bali. Iya. Ya tentu yang pertama agak susah karena apa? Karena ya media untuk kita berjualan platformnya sama, Instagram dan marketplace lain seperti Bukalapak, Tokopedia, Shopee dan sebagainya. Kita semua sama platformnya. Tapi yang membedakan itu tadi konten bincang apa saja. Ya, betul. Jadi ketika Kadek Wadama melihat toko buku online yang lain misalnya yang ada di Bali aja khususnya nggak ada atau belum ada konten semacam bincang apa saja. Jadi yang mengajak teman-teman siapapun itu untuk berbicara di platform bincang apa saja itu. Jadi misalnya siapa ya kemarin ya, misalnya kayak Jo Adit misalnya, salah satu penulis dari Batul, dia sangat antusias ketika aku undang untuk bicara di konten bincang apa saja karena ia ingin mengutarakan semua kegelisahannya tentang tempat kelahirannya, perubahan tempat kelahirannya kayak gitu. Jadi konten bincang apa saja ini akan menjadi sebuah mungkin konten wajib di etalase pengetahuan dan masih banyak rencana-rencana saya ke depan. Rencana-rencana aku ke depan ini masih banyak dan pasti akan direalisasikan setelah pandemi ini. Nah, ini juga kan salah kalian kan di etalase pengetahuan Bali kan membuat buku. Nah, buku apa yang ada di sana gitu. Ini kan Iya. perlu juga yang mungkin yang mau melihat nanti pas nanti dengan yang dibilang sama Devi kan bisa langsung beli. Betul sekali. Tapi jangan bilang lagi gitunya IG-nya kan udah berbakar. Oke ya. Nanti akan akan ada Ya, di nanti bawah ya. saya- Nanti akan Armada juga. Ya. Jadi jangan lupa follow IG-nya. Jadi buku-buku apa kalau misalnya Armada menyediakan buku tanpa kelas, mulai dari anak kecil sampai yang dewasa yang tua pun ada di sana buku-buku genre bukunya. Kalau kita sebenarnya lebih mana ya? Lebih memilih. Karena kan aku mesti baca bangsa pasarnya. Yang mana nih buku yang memang lagi digandrungi anak muda. Tapi memang untuk segmentasi pasar ya aku mulai usia 18 sampai 26 tahun. Jadi masih remaja. Jadi kebanyakan buku yang aku sediakan tuh novel, kumpulan cerpen, biografi juga ada dan kebanyakan sih yang lagi banyak dipesan self improvement gitu. Jadi pengembangan diri misalnya kayak bagaimana berbicara di depan umum dan lain sebagainya. Kayak gitu sih. Kebanyakan buku yang aku sediakan di etalase pengetahuan Bali itu. Nanti juga Jaskar Project membuat buku juga nanti. Jaskar Project membuat buku. Ya, pengalamannya buat podcast mungkin. Oke siap. Nanti Kan bisa. kita pasarkan juga. Ya, pasarkan Nah, ya. kebetulan nanti etalase pengetahuan Bali kalau misalnya memang ada jalan, nih aku mungkin ada teman-teman yang mau ikut gabung atau join akan buat semacam penerbitan gitu, penerbit indie gitu. Oh, bagus. Jadi saya Wak Dharma punya naskah, Dekla juga punya naskah, bisa langsung kasih. Saya editornya, saya penerbitnya. Tepat Enggak, maksud sekali. saya etalase. Iya, tepat sekali. Sebenarnya etalase ini ibaratnya sebuah organisasi apa memang toko buku? Gimana bilangnya agak susah juga, tapi memang berangkat dari menjual buku deh. Menjual buku. Jadi langkah pertama itu menjual buku. Ya. Dan nanti garis finishnya aku pengen
menjadikan Etalase ini sebagai rumah untuk berkreativitas anak-anak muda yang ada di Denpasar khususnya. Dengan Gitu. cara Dengan cara nanti aku rencananya kalau ada rezeki menyediakan tempat semacam tempat lah, tempat untuk mereka berkreasi di sana, entah membuat diskusi, entah membuat semacam musikalisasi puisi, pameran dan sebagainya. Tempat berkreasi untuk semua gitu. mungkin juga ini saingan bagi Narmada mungkin ya. Sama-sama. Aduh, gimana nih? Apakah Kalau saya- Etalase sebagai saingan atau gimana? Kalau menurut saya, selama cita-citanya sama, maka tidak ada persaingan. Oh, Semua harus dilalui dengan kerja-kerja kolektif. Ya. Kalau kita bersaing gitu, padahal cita-cita sama, kita bersaing. Nah, untuk sampai pada titik cita-cita itu akan lebih lama. Iya, Makanya kenapa kita harus berkolaborasi betul sekali. menuju titik itu. Sambil titik. Itu Nah. titik. Ya. Nah, untuk Wak nih, kalian berdua kan mendalami dan ikut dalam bergerak dalam pengetahuan. Ke Wak dulu, kenapa sih apa yang mendasari Wak pengen terjun dengan mengembangkan ilmu pengetahuan, menggerakkan kan, meluaskan ilmu mungkin. Ya, sebenarnya sih pengen mengajak kawan-kawan yang nganggur, kawan-kawan Kenapa nunjukin ke sini ya? maksudnya ini Oh iya. maksudnya pengen memberikan pengaruh vibrasi positif gitu kepada masyarakat luas. Ayo dong kita membaca, ayo dong kita belajar menulis. Belajar menulis bukan berarti belajar soal abjad ya A, B, C, D dan seterusnya, tidak. Tapi cobalah menuliskan apa yang ada di benak kalian. Cobalah tuliskan apa yang terjadi di sekitar kalian, fenomena misalnya. Nah, kita miskin di sana sebenarnya, miskin di literasi. Maka itu ada Etalase, maka itu ada gerakan literasi yang lainnya, dan Narmada salah satunya. Pengen mengajak teman-teman, ayo dong kita baca karya-karya sastra, ayo dong kita mulai belajar dengan membaca dongeng, ya kan? Ya kan, Ya, ada betul. misalnya kayak komunitas tuh Bali Bali mendongeng. ya kan, ada Bali baca buku, banyak sekali komunitas, dan saya sangat apresiasi gitu. Kenapa tidak semua orang memiliki kesadaran yang sama untuk memberikan pengaruh gitu kepada masyarakat luas, supaya apa? Kecerdasan kita semakin membaik, wawasan kita semakin meluas, ya kan? Pengetahuan kita jauh lebih baik dari hari ini. Betul. Lewat apa? Ya literasi, entah dia membaca, entah dia menonton video, dan salah satunya ya kalian melihat Jaskar Project. Jangan lupa subscribe, Like, comment, dan share. Mantap Siap, Jaskar. siap, siap. Iya. Ini juga menarik nih Wak, tadi kan tadi Wak bilang mengenai kerjasama lah. Iya. Nah, ada nggak tokoh yang menjadi inspirasi Wak sehingga menjadi Wak ini udah seperti aktivis lah yang pengen menyebarkan ilmu sebanyak-banyaknya. Ya, ada nggak tokoh inspirasinya? Nggak mungkin orang terjun langsung, oh ini memang dari wahyu dari Tuhan gitu, nggak mungkin. Pasti ada yang mendasari, yang pernah Wak lihat siapa gitu. Dari panutan Wak. Kalau saya sih bingung Belum, ya. ya. GR. Ini maksudnya Oh, ini maksudnya. Beliau nih suku saya. Kusno. Kusno. Kusno duanya. Nama sebelum Soekarno kan Kusno. Oh, Itu dari baca loh. Saya dulu nggak tahu loh. Ini gara-gara Etalase jual buku Soekarno, Penyambung tidak lagi. penyambung lidah rakyat. Akhirnya saya baca, oh ternyata Soekarno dulu namanya Kusno. Iya. Waduh, ini kalau nggak baca kita bodoh selamanya. Ntar Teddy buat jokes, Kusno adalah bapak proklamator kita. Hah? Kusno? Iya. Kan nggak nyambung ya? Nah, gara-gara baca saya tahu sedikit. Iya. Kalau banyak belum. Ya. Pertanyaannya apa sih? Tokoh inspirasinya Wak siapa? Banyak sekali sih tokoh inspirasi. Termasuk hari-hari ini saya banyak mengidolakan kawan-kawan yang terlibat banyak di kegiatan literasi. Ya. Tapi yang jelas berawal dari kegabutan aja sih. Daripada saya baca buku sendirian di kos, suasananya kurang menyenangkan karena nggak ada kipas angin dan AC. Kamar saya baunya apa? Waduh, ini kayaknya perlu taman nih. Kita cari taman kota. Kita membaca di sana, bukunya kita
jajarin di sana gitu, kita jajarin, siapa tahu ada yang mau baca kan, Ya. dengan senang hati kita bisa sharing pengetahuan misalnya gitu. Ya baca buku, udara segar, oksigen masuk ya kan, daripada di kos penat, lebih baik kita menepi sebentar mencari tempat-tempat hijau ya kan? Baca buku. Iya. Nah, Betul. jadi sekarang nih, Ya, gimana, jadi siapa sih tokoh yang menjadi inspirasi Teddy sehingga pengen menjual buku atau Gramet gitu atau siapa gitu? Kalau itu tokoh sudah jelas, Oh, bukan dia. bukan dia. Baru berbangga hati. Jadi untuk tokoh tentu saja yang pertama yang membuat aku kecemplung di dunia literasi sampai hari ini itu ya salah satu pengarang besar milik Indonesia, Siapa? Gramedia Anantatur. Oh. Ya, jadi penulis buku terkenal tetralogi buku. Jadi itu yang membuatku sampai sekarang ini masih senang dengan dunia literasi, sampai suka nulis dan sebagainya ya memang karena buku-buku yang beliau tulis. Tapi pernah lihat sih siapa namanya? Gramedia Anantatur. Saya pernah sering lihat sih. Kalau kalian pernah lihat, Pernah lihat nggak? Aku belum pernah lihat. Enggak. Beliau. Tulisannya, Oh, tulisan. kutipannya saya sering lihat. Oh iya, kutipannya ya betul. Ada beberapa lihat saya di sosial media sih. Kalau nggak salah, coba lihat IG-nya Bali Mendongeng. Gitu. Waduh. Ya, di sana Bajunya bajunya, Bali Mendongeng. di sana bajunya isi ini tulisan. Tidak, siapa nih? Gramedia. Isi tulisannya, isi kutipan. Tapi saya lupa kutipannya apa itu sih. Ya. Bisa katanya punya bajunya dong. Oh enggak, saya Oh, punya. enggak. Tapi saya pernah lihat sih. Oh gitu. Oke. Nah, untuk ini Teddy, apakah sudah pernah dari etalase pengetahuan Bali, apakah sudah pernah mengundang Armada? Kalian kan sudah berani bergerak di bidang yang sama. Untuk mengundang kita Mengundang IG IG dan live. Nah, Untuk live IG untuk di konten bincang apa saja. Karena kebetulan koordinator yang sebelumnya sulit dihubungi. oh, gitu. Sulit dihubungi karena berada di luar pulau, sedang diisolasi. Jadi belum lah. Jadi rencananya di mungkin pertemuan atau enggak episode ke-15 kita akan undang. Tadi udah sempat ngomong minggu depan. Terima kasih Jaskar sudah menggerakkan hatinya etalase untuk mengundang Armada. Sebelumnya mungkin tidak kepikiran, tapi ya terima kasih. Alasannya itu tidak berdasar, Bu. Dia Soalnya ya. Aduh. kalau misalkan kalau ada mau jauh kan udah sekarang sosial media. Bisa Pak. Ini kan live IG, Live Bapak. IG. Mau saya di luar negeri juga bisa. Masalahnya kan bagaimana kita bisa live IG ketika kita komunikasinya nggak bagus. Ketika Ya, aku chat hari ini dibalas lagi 2 hari. Ketika aku balas lagi seminggu kemudian baru dibalas. Ternyata kendala sinyal di sana. Itu alasan. Sinyal di sana bagus nggak dulu? Bagus. Bagus lah alasan. Oke teman-teman, aku sudah mulai pojokkan ya. Terima kasih karena sudah membangun jaringan di Nusa Penida, internetnya lancar sehingga kami tidak bisa berhubungan. Keren lah penyedia layanan. Makasih ya. Susah kita live. Bangke bang. Jadi kita undang. Tapi untuk sebelum-sebelumnya kita udah sering gini seperti yang dikatakan Wak Dama tadi, kita udah cukup sering kerjasama misalnya. Kita sering gini kok kolaborasi. Iya. Misalnya kita buat diskusi, teman-teman etalase juga melapakkan lapaknya, itu kita saling kerjasama. Berbayar yang di sini gratis berbayar. Ya nggak apa-apa. Armada gratis. Karena Kita pengetahuan itu mahal Oh, sebenarnya mahal. gitu. Oh, Pengetahuan gitu. itu mahal. Iya. Apalagi Anda harus memiliki buku, ya harus beli. Jangan nyolong Anda, minjam gak dikembalikan. Belinya di mana? Itu tetangga saya. Di etalase pengetahuan Bali. Iya. Tolong beberapa buku disediakan untuk Jaskar ya, Iya. karena sudah menjadi media promosi. Tahu diri lah sedikit. Iya. Betul. Nah, Siap. etalase pengetahuan Bali dari sekian buku yang pernah dijual, yang paling laris itu buku apa? Yang paling laris seperti yang aku katakan tadi, jadi self improvement itu sangat dicari lah teman-teman atau enggak oleh masyarakat di Bali. Kalau misalnya aku nyebutin judul itu yang pertama tuh Berdamai dengan Rasa Malas. Jadi bukunya Munita Yeni, terbitan dari Psikologi Corner. Terus ada sebuah seni untuk bersikap bodoh amat. Itu saya beli juga. Iya. Itu cukup
cukup banyak yang minat dengan buku itu. Jadi buku-buku tentang itu ya sih. Kalau misalnya buku-buku tentang pergerakan tuh ya minim sih. Paling teman-teman circleku aja yang kayak misalnya di Namada, di teman-teman lain gitu deh. Jadi ya memang di Bali ini memang lebih banyak yang bercita-cita jadi influencer sih kayaknya ya. Jadi content creator kayak gitu. Jadi mungkin buku-buku seperti itu jadinya banyak untuk diminati deh. Ya, yang untuk koleksi buku-buku dari Etalase Pengetahuan Bali ini biar kalau orang lain kan mempunyai web untuk online. Oh, iya. Kalau orang-orang yang ingin melihat yang mungkin bisa project ingin tahu koleksi dari Etalase Pengetahuan Bali itu bisa lihat di mana. Oke, ini kan tadi sudah ditekankan nih sama Wadama. Saya adalah pendiri sekaligus pengelola. Jadi aku nih kerja sendiri ya. Jadi untuk terkait dengan website itu belum sampai ke sana, belum kepikiran sampai ke sana, apalagi modal pas-pasan kan. Jadi Nanti jasa project yang memodalin itu ya. Oke, siap. Tunggu jasa project. Jadi aku tuh lebih memasarkan produk yang aku jual itu langsung di IG, Instagram. Jadi memang rencananya mau buat katalog juga, tapi belum realisasi karena kesibukan belakang ini memang agak padat. Jadi ditunggu aja nanti munculnya katalog di Etalase Pengetahuan Bali. Berarti semua buku itu ada di Instagram ya. Sebagian besar ada, karena masih beberapa ada yang belum di posting. Itu PR bagi Anda ini. Iya, terima kasih Jaskar Project sudah mengingatkan nih. Ketika nanti ini booming nanti yang pengen lihat membeli buku. Nah, nanti ternyata di sini dia pengen buku A, ternyata A ada di sini tapi tidak ada dalam IG, berarti di Etalase Pengetahuan Bali kurang bukunya gitu. Iya. Dan ada bukunya tapi Anda nggak posting gitu. Betul Itu sih. bahaya ya. Ya. Jadi habis ini pulang dari studio Jaskar Project, Langsung tugasku adalah tidur, Iya. posting. Mau bubu Nah, ini juga menarik nih. Kalian menyuruh orang-orang membaca. Kalian ini suka membaca atau enggak? Dari Teddy dulu. Kalau dibilang suka ya suka Suka. banget malah untuk membaca. Dan buku pertama yang Teddy baca itu apa? Aduh, kalau buku pertama ya pasti buku LKS. Ya. LKS. Buku LKS. Tapi untuk memulai gerakan kecil untuk literasi ya pertama pasti kalau kita nih komik, kalau aku sendiri sih komik. Dimulai dari komik, habis itu novel teen lit, novel remaja gitu. Nah, titik baliknya kenapa aku sampai sekarang suka banget baca itu adalah bukunya Pramudia. Jadi titik balik kenapa aku suka banget baca buku sampai hari ini itu pertama di tahun 2016 aku baca bukunya Pramudia Anantatur, judulnya Arok Dedes. Judulnya Arok Dedes. Arok Dedes. Iya, jadi itu sih yang habis itu ya sampai sekarang banyak banget. Nah, untuk sekarang nih Wadarmo kan sama sih pertanyaan tadi itu sering menggelorakan ya harus rajin membaca ya Wadarmo nih suka nggak membaca? Ya suka nggak suka sih. Dulu sebenarnya ya dulu nggak suka kalau baca LKS, buku pelajaran itu sebuah keterpaksaan bagi saya. Saya juga. Saya berawal dari gini sih. Dulu suka sama perempuan. Ya. Dulu sampai sekarang? Ya dulu lah anggap aja dulu. Nah pernah jatuh cinta sama satu perempuan yang dia itu suka banget dengan puisi, suka puisi, sering baca puisi, dan untuk bisa dekat dengan si cewek ini ya terpaksa harus mulai mencari koleksi buku puisi, dibeli, dibaca. Setelah itu mulai membuat puisi untuk si dia. Dari sana sih sebenarnya. Makanya buku-buku di awal-awal itu buku-buku puisi saja. Buku-buku puisi. Ya senang sih. Pada akhirnya aktif di organisasi, banyak tuntutan. Jadi awalnya sih bingung ya. Ketemu kawan-kawan baru itu kan hebat-hebat ya, cerdas, pengetahuan hebat. Diskusi sana sini dan saya bingung. Dia ini bilang apa sebenarnya? Ngomong apa ya kan? Ini orang tokoh ini siapa itu nggak tahu. Nah berangkat dari sana saya kesal dengan diri sendiri. Kenapa saya jauh
lebih bodoh atau sangat bodoh dibandingkan teman-teman saya yang lainnya. Nah ini yang menuntut saya untuk membaca, akhirnya ya mulai dengan membaca biografi tokoh Soekarno misalnya, ini yang di kaosnya tadi Soekarno dan lain sebagainya. Banyak buku justru yang sampai sekarang misalnya masih saya bingungkan maksud dan tujuannya, misalnya salah satunya bukunya Tan Malaka misalnya, apa namanya itu Madilog. Nah, itu saya dulu di awal-awal beli buku itu karena teman-teman saya menyebutkan bahwa wah buku Madilog kayak gini-gini dan seterusnya, membuat kita semakin revolusioner, dan faktanya saya nggak paham sama bukunya sampai sekarang. Ya mungkin kawan-kawan mau bantu menjelaskan soal Bisa langsung komen ya. di kolom komentar. Ternyata justru banyak buku lain misalnya novel-novel itu yang membuat saya semakin bergairah di dunia literasi soal membaca ini. Nah, buku yang menarik yang pernah Wak membaca itu apa? Yang paling menarik yang susah dilupakan gitu. Banyak sih. Banyak. Salah satunya Semua buku istimewa, Bos. Semua buku istimewa. jawaban yang sangat Kan sebutkan salah satunya. Kamu Enggak, saya tidak. Kamu udah cocok jadi politisi. Iya. Enggak, saya nggak mau mengatakan satu buku istimewa sementara yang lainnya tidak. Kalau saya bilang satu buku ini istimewa, artinya yang lain tidak istimewa dong. Enggak gitu. Ya makanya saya bilang semua buku yang saya baca istimewa. Lebih istimewa. Nah, Apa- semuanya sama. Apa ada hubungannya semua buku yang kamu baca itu endorse? Sebenarnya kamu nggak mau menjelek-jelekan endorse semua gitu. Alah, saya kan miskin follow, tapi follow ya Pak Dharma di Instagram. Nah, untuk nih apa sih keinginan nanti dari Narmada untuk yang mungkin yang membaca, mungkin yang melihat dan mungkin nanti yang pengen bergabung, apa sih keinginan ke depan Narmada? Kalau Narmada ya pengennya itu tadi cita-cita bersama yang paling fundamental katanya. Ya. Iya kan, mewujudkan amanat konstitusi, mencerdaskan kehidupan bangsa. Ayo kita letakkan mencerdaskan kehidupan bangsa ini sebagai tanggung jawab bersama. Kalau sudah kita letakkan sebagai tanggung jawab bersama, maka pasti setiap orang punya kesadaran untuk memperbaiki dirinya masing-masing menjadi manusia yang cerdas, bermanfaat bagi masyarakat, keluarga, dan bangsa. Super sekali. Untuk kita rasa pengetahuan Bali sekarang, apa sih Ya. keinginannya? Apa cuma menjual buku? Ada keinginannya? Harap berupiah sebanyak-banyaknya. Ya. Jadi keinginan jangka panjang sih sebenarnya aku tuh ingin hidup di dunia yang aku sukai. Ya, yakni literasi. Jadi bagaimana nanti literasi pengetahuan ini bisa menghidupi aku dan keluarga aku nanti. Iya, sedap. Itu yang pertama. Yang kedua tentu juga menghidupi kreativitas dan inovasi dari anak-anak muda di Bali. Ya. Dengan menyediakan sebuah tempat, sebuah wadah yang bernama etalase pengetahuan, dan juga sebagai sebagai penyalur juga yang bilang tadi. Jadi bisa teman-teman punya ide kreatif berupa tulisan dan ingin dibukukan ke depannya, harapan panjang etalase menyediakan penerbit kayak gitu, menerbitkan sekaligus mencetak sekaligus membantu untuk memasarkan buku yang kalian nanti tulis kayak gitu. Super Jangka sekali. panjang. Terima kasih. Sekian menit. Jaskar Project apa nih cita-cita jangka panjangnya kalau boleh tahu? Kalau cita-cita panjang Jaskar Project ini ya nggak mulu-mulu, ingin meraup rupiah sih. Waduh. namanya. AdSense ya, berarti AdSense. Ya. Kenapa Jaskar Project namanya? Oh. Saya penasaran. Oh gini. Jadi sekarang saya yang tanya nih ya. Ya, Padahal sekarang mau Karena sudah mau di- putus nih. karena sudah di penghujung acara kan, jadi nggak salah. Giliran, karena kita ini Ya, pas semua ya, ini. ya. Nggak ada salahnya untuk menanyakan Jaskar Project. Kenapa namanya Jaskar Project? Enggak jus Nanti atau buat jas gitu. Kayak menurutku nanti kamu buat sesi khusus untuk Oke, Oh, siap, gitu. siap. Terima kasih. Soalnya saya perlu membaca banyak artikel nih untuk Ya, tahu. karena untuk menjelaskan J saja itu 10 menit, Iya. A-nya 10 menit, Z-nya 10 menit, aduh panjang. Iya. Ya, terima kasih. Saya cukup tertegang tadi pas Wak Dharma nanyain kenapa Jaskar Project. Ya, Jaskar. Padahal yang nanya itu aku ya.
Oh, kamu yang nanya ya? Iya. Oh, mungkin saya pimplan. Cepat tapi dilupakan. Saya tutupkan saja, saya tutupkan saja kontennya. Terima kasih dari Narmada, Kelas Pengetahuan Bali sudah mengisi Terima konten kasih. saya dan sudah Iya, mengisi terima beberapa menit di sini. Sekian kata saya ucapkan terima kasih.